Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah kamu bisa move on dari dia. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih memikirkan seseorang. Kita akan lihat prediksinya. Sebenarnya kamu tuh nanti bisa move on atau tidak dari dia. Gitu, ya. Jika readingan ini load di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah kamu bisa move on dari dia. Orang yang saat ini mungkin belum kamu bisa lupakan, yang masih kamu sering pikirkan, yang masih sering kamu ingat-ingat. Oke. Jadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mengingat seseorang. Kamu kayak belum bisa untuk ngelupakan seseorang ini gitu. Padahal dia sudah nyakitin kamu. Dia sudah pergi tanpa kabar, dia tidak memberi kejelasan, dia menghilang. Padahal dia sudah seperti itu sama kamu, tetapi kamu masih mikirin dia. Ya, saat ini mungkin kamu masih kayak teringat tentang dia karena memang mungkin kamu tuh kayak masih bertanya-tanya, alasan dia pergi, alasan dia ninggalin kamu itu apa? Sebenarnya cuma itu yang ingin kamu tahu. Sebenarnya alasannya cuma itu yang pengen kamu dengar dari mulutnya tuh apa sih sebenarnya alasan dia ninggalin kamu? Gitu. Alasan dia mengkhianati kamu, alasan dia memilih orang lain itu apa? Jadi yang membuat kamu tidak bisa move on itu karena perasaan kamu yang masih bertanya-tanya. Kayak hubungan kamu atau mungkin urusan kamu sama dia, orang yang kamu pikirkan saat ini itu belum selesai gitu. Kamu masih ada yang mengganjal dalam diri kamu yang membuat kamu saat ini mungkin sulit untuk move on. Karena kamu kayak bingung. Karena kamu kayak merasa kamu sudah memberikan semuanya untuk dia. Seperti perhatian, kepedulian, kasih sayang yang tulus. Kamu memberikan sebuah kayak hubungan yang menurut aku seperti hubungan yang tidak toksik, tetapi kamu bingung gitu, kenapa dia seperti ini memperlakukan kamu gitu. Padahal kamu udah sayang banget, kamu ada pengharapan sama dia, tetapi ternyata dia malah sebaliknya ke kamu. Jadi apakah kamu bisa move on dari dia? Jawabannya bisa. Kamu akan bahagia tanpa dia, asal kamu mau mencoba untuk benar-benar melupakan saat ini yang masih jadi pertanyaan untuk kamu. Jadi intinya, kalau orang setia, kita pikir logika aja. Kalau dia memang setia, kalau dia memang tulus ke kamu, tidak akan pernah dia membuat kamu kecewa seperti saat ini. Jadi selama ini yang jadi pertanyaan kamu, kenapa dia ninggalin kamu, kenapa dia mengkhianati kamu, kenapa dia pergi tanpa kejelasan, karena dia bukan tipe orang yang setia. Bukan tipe orang yang tulus. Kalau dia setia, kalau dia tulus, otomatis dia akan mencoba untuk terbuka sama kamu. Apapun masalah dia, apapun beban dia, kamu harus terbuka. Dia harus terbuka sama kamu gitu. Kalau memang dia cintanya tulus dan setia sama kamu. Jadi pertanyaan kamu selama ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sampai saat ini belum kamu temukan, sehingga kamu untuk move on masih sulit, kamu ingin membuka hati takut, trauma, karena pertanyaan yang masih ada di dalam pikiran kamu itu belum tuntas. Jadi aku kasih tahu untuk pertanyaan yang selama ini yang membuat kamu sulit untuk move on, karena dia memang bukan tipe orang yang setia, ya. Gitu. Jadi buat kamu, kalau misalnya kamu terus mikirin dia, oke lah kamu sudah melupain dia. Tetapi kadang tiba-tiba kamu mikirin dia, kadang tiba-tiba kamu keinget sama dia, karena kamu masih ada pertanyaan di dalam diri kamu. Gitu. Apalagi kamu tuh kayak ngerasa tanpa dia tuh kamu kayak ngerasa kamu miskin cinta, kamu miskin kasih sayang, kamu kayak ngerasa sedih, sepi. Kamu masih ada pikiran ingin menunggu dia. Ya, kamu ingin berjuang untuk memperbaiki. Kamu masih sering mikirin dia.
kamu ngerasa dia nggak akan pernah jahatin kamu, dia akan kembali sama kamu, itu yang membuat kamu sulit move on. Jadi menurut aku di sini kamu akan bisa kok move on dari dia. Kamu akan bahagia. Kamu akan hidup kamu tuh penuh dengan warna tanpa dia. Asal itu tadi, kamu harus lupakan dengan cara semua tentang dia. Apapun yang menjadi pertanyaan dalam diri kamu tentang dia, itu harus kamu hilangkan dulu gitu. Memang tidak mudah untuk melupakan seseorang yang mungkin pernah ada di dalam hidup kita ya. Apalagi orang itu butuh waktu, apalagi orang itu udah lama sama kita, mungkin udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sama kamu. Jadi kayak sulit banget untuk ngelupain. Memang kayak sulit, tetapi perlahan. Jadi kalau kamu ingin melupakan seseorang dengan cara terburu-buru kamu ingin melupakannya, kamu pengen segera melupain dia, jangan sampai ada ingat-ingat dia, percuma. Jadi semakin kamu terburu-buru ingin melupakan sesuatu ya semakin sulit gitu. Semua itu pakai proses, semuanya itu butuh proses. Jadi nggak semudah yang kamu bayangkan. Jadi buat kamu yang masih merasa kok kamu belum bisa move on, kamu belum bisa melupakan dia dan pikiran kamu selalu inget dia, mungkin kamu sampai kayak menangis gitu, kamu kayak masih berharap gitu. Ya wajar gitu. Karena pertanyaan di dalam diri kamu tuh yang kayak, kenapa sih kok dia ninggalin kamu? Apa sih kurangnya aku itu? Apa sih, aku sudah menyerahkan semuanya gitu, aku sudah mau berjuang, aku mau sama dia tulus, kurang lebihnya dia mau ada uang atau tidak aku terima. Ya karena memang ada pertanyaan seperti itu yang membuat kamu sampai saat ini masih sering mikirin dia, kayak bertanya-tanya di dalam diri kamu tuh masih ada. Makanya di sini aku kasih tahu, pertanyaan kamu selama ini yang belum terjawab itu di sini aku kasih jawabannya gitu. Jadi kalau dia cinta, dia sayang, dia tulus, dia menerima kurang serta lebihnya kamu, dia tidak akan pernah nyakitin atau ninggalin kamu. Jadi intinya, karena tidak tulusnya dia sama kamu, karena memanfaatkan dia ke kamu, karena hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu, terus lagi memang tipe orang yang bukan tipe yang setia. Jadi kalaupun mungkin ada konflik atau permasalahan terus-menerus di dalam hubungan tadinya antara kamu sama dia, kalau dia sayang sama kamu, kalaupun dia tulus sama kamu dan bukan tipe orang yang tidak setia, bukan tipe orang yang setia, dia tidak akan meninggalkan kamu. Itu kalau orang sayang ya, kalau orang cinta ya, pasti dia akan berjuang. Mau bagaimanapun sifat kamu, karakter kamu, seperti kekanak-kanakan atau egois, dia akan berjuang. Dia akan dibicarakan dengan secara baik gitu. Gak akan meninggalkan, walaupun kalian sudah bertahun-tahun berhubungan, tapi sifat dia masih seperti itu, sifat kamu masih seperti itu, dia pasti akan mencoba untuk bagaimana caranya memperbaiki hubungan, bukan malah meninggalkan hubungan gitu. Jadi kamu kayak saat ini masih sering mikirin dia, ingat sama dia ya, mudah-mudahan perlahan bisa ya ngelupain dia ya, karena memang butuh waktu, butuh proses, apalagi banyak kenangan atau mungkin banyak kebersamaan, atau mungkin kamu sudah habis finansial yang cukup banyak demi dia. Kamu tulus bantuin dia, tapi ternyata dia ninggalin kamu demi orang lain, atau mungkin pergi dari kehidupan kamu dari orang lain ya. Jadi apakah kamu bisa move on dari dia? Bisa banget. Bisa banget. Asal pikiran kamu tentang pertanyaan kamu yang saat ini masih ada di dalam otak kamu sudah tahu jawabannya dan kamu mencoba untuk ikhlas. Mencoba untuk melanjutkan kehidupan kamu tanpa dia. Perlahan ya, memang semuanya butuh proses. Kalaupun memang dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun kamu masih belum bisa untuk move on dari dia, itu masih proses. Kamu ikuti saja prosesnya, jalani saja prosesnya, mencoba untuk ikhlaskan, mencoba untuk perlahan hilangkan semua tentang dia dan membuka lembaran baru ya. Karena kamu tidak bisa terus-terusan seperti ini, dan kamu takut untuk membuka hati, karena kamu takut gagal lagi, karena kamu takut ketika kamu membuka hati, kamu bertemu dengan orang yang sama, yang nyakitin, mengkhianati. Ya makanya di sini buka hati, tetapi jangan terlalu percaya sama orang gitu. Karena sifat kamu nih sifat orang yang terlalu mudah percaya. Kamu tidak mencari tahu dulu orang ini beneran atau tidak, orang ini tulus atau tidak, orang ini bener-bener tidak ada niat buruk atau gimana gitu. Jadi kamu tuh ketika orang suka sama kamu pun kadang ada di masanya kamu suka sama orang itu. Ketika kamu suka sama seseorang, dia juga suka sama kamu, jadi kamu kayak seneng gitu. Tetapi kamu tidak cari tahu dulu orang ini suka sama kamu itu manfaatin atau tidak, gimana kehidupannya, bagaimana dia. Jadi harus dicari tahu dulu jika ingin membuka hati sama seseorang. Apalagi kamu pernah move on, pernah terluka.
gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, ya begitulah, semangat, dan mudah-mudahan kamu bisa segera move on dari seseorang yang mungkin masih kamu pikirkan saat ini. Intinya move on itu butuh waktu ya, nggak seperti membalikan telapak tangan. Semuanya pakai proses, dan prosesnya juga cukup lama. Ikuti saja alurnya, ikuti saja jalannya, dan coba untuk membahagiakan diri sendiri dulu lah ya saat ini. Jangan terlalu terburu-buru untuk membuka hati ya, karena takutnya kamu menerima ketika kamu merasa sepi dan jadi pemanfaatan untuk kamu ya. Kartu hanya gambaran, gak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini ada 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya ya. Lebih cenderung di 5 zodiak ini. Di sini ada zodiak Sagittarius, terus ada Pisces, terus ada Aquarius, ada Cancer, dan terakhir di sini ada Gemini. Aku ulangin ya untuk zodiak 5 yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Pertama ada Sagittarius, yang kedua ada Pisces, yang ketiga ada Aquarius, yang keempat ada Cancer, dan yang terakhir di sini ada Gemini. Ya, bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.